Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ADD akan mempresentasikan TGP 1 kami. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Trindra Torik, NRP 124. Saya Muhammad Hanifiansyah dari dengan RPSO 36. Saya Ayu Sades Daniela dengan NRP 116. Saya Dabugi Sudrawira Cita dari NRP 144. Baik, di sini saya akan langsung nge-share. Baik, saya akan meng-share karena di sini saya akan meng-share memakai notebook Jupyter. Nah, di sini saya akan install Pandas, kemudian saya mengimport Pandasnya, kemudian yang untuk pertama deskripsi awal dataset akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi awal dataset. Jadi dataset yang kami gunakan ini bernama Google Play Store Apps, yang dimana di dalam file tersebut terdapat dua dataset, yaitu Google Play Store CSV dan juga Google Play Store User Reviews, yang dimana sumber yang kami dapat itu dari kaggle.com. Untuk jumlah baris sendiri dari dataset Google Play Store CSV itu memuat jumlah baris 10.841 baris data, sedangkan untuk dataset Google Play Store User Reviews itu memuat jumlah baris 64.295 baris data. Kemudian untuk jumlah kolom untuk dataset Google Play Store CSV memuat 13 kolom, sedangkan untuk dataset Google Play Store User Reviews memuat 5 kolom. Selanjutnya terdapat tipe data di setiap atributnya. Dari dataset Google Play Store CSV ini terdapat data type float 64 dan juga data type object. Kemudian untuk di dataset User Reviews itu juga terdapat data type object dan juga float 64. Kemudian untuk tabel ringkasan awal ada yang pertama dari data frame info, yang dimana nih ini untuk menampilkan struktur dataset seperti jumlah baris dan kolom, nama kolom, jumlah data yang terisi, tipe data tiap kolom, dan juga penggunaan memori. Kemudian ada data frame describe, yang dimana ini tuh untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif pada kolom numerik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan dan penanganan data hilang. Nah, ini missing value ini penting. Kenapa? Karena ya ini apa namanya untuk keberadaan data ini menjadi masalah penting karena dapat mempengaruhi validitas analisis dan berpotensi menimbulkan bias pada hasil. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini itu untuk missing value itu di atasnya di kolom rating ada 1074, ada type di kolom type, kolom content rating, dan juga di current version dan Android version. Nah, untuk di dataset reviewnya dia ada kolom yang hilang itu ada translate review, sentiment validity, dan sentiment subjectivity. Nah, bisa dilihat di sini di heatmapnya itu ada di kolom rating ini paling banyak nih yang putih-putih ini menunjukkan bahwa ada missing value di kolom rating di dataset aplikasi. Nah, di sini tuh di dataset review ini ada banyak nih di translate review, sentiment validity, dan juga sentiment subjectivity. Nah, kemudian kami menanganinya itu dengan dua pendekatan. Pertama, untuk variabel numerik seperti rating dan sentiment polarity itu nilai kosong diisi dengan median karena metode ini lebih tahan terhadap outlier dibandingkan rata-rata. Kedua, untuk variabel kategorikal seperti type dan content rating itu nilai kosong diisi dengan modus, yaitu kategori yang paling sering muncul. Dengan langkah ini, dataset menjadi lebih bersih, konsisten, dan dapat digunakan untuk analisis lanjutan tanpa kehilangan banyak informasi penting. Nah, jadi untuk kita lihat dari heatmap dari sini udah kosong semua, udah tidak ada missing value lagi. Bisa dilihat sini juga udah nol semua, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan duplikasi dan konsistensi. Jadi, pertama kami akan mengidentifikasi dulu data-data apa saja yang duplikat menggunakan duplicator, yang dimana nih untuk mengetahui baris yang memiliki isi sama persis dengan baris lainnya. Metode ini kami pilih karena sederhana serta efektif untuk mendeteksi data ganda secara cepat. Hasil pengecekannya itu menunjukkan bahwa pada dataset Google Play Store CSV terdapat 483 baris duplikat, sedangkan pada dataset Google Play Store User Reviews itu terdapat 33.616 baris duplikat. Kemudian kenapa kami menghapus duplikasi tersebut? Itu alasannya karena baris data yang sama persis dapat membuat analisis menjadi tidak akurat. Jadi kami menggunakan dua duplicates. Jadi metode ini dipilih karena paling sederhana dan efektif untuk menghapus baris identik. Nah, hasilnya jumlah baris di dataset apps itu berkurang menjadi 10.358 dari total awal 10.841, dan dari dataset reviews itu menjadi 30.679 dari total awal 64.295. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan konsistensi format. Selain duplikasi, dilakukan juga pengecekan konsistensi format. Dengan contohnya kami mengubah harga dikonversi menjadi numerik dengan menghapus simbol S, dan juga kami mengubah jumlah instalasi dikonversi menjadi numerik dengan menghapus tanda plus dan koma. Dan juga kami mengubah tanggal update dikonversi ke tipe datetime agar bisa dianalisis berdasarkan waktu. Selanjutnya dilakukan. Oke, selanjutnya itu ada deteksi dan penanganan outlier. Jadi tujuan dari deteksi ini adalah untuk mencegah bias dan distorsi statistik. Nah, jadi poin utamanya itu adalah outlier ini dia ngeganggu distribusi normal data dan memicu hasil yang tidak representatif. Dan juga kualitas datanya itu juga dia harus dijaga, terutama untuk rating, reviews, install, dan juga
price agar analisis dan model prediktif itu dia lebih akurat dan juga dapat diandalkan. Nah, selanjutnya itu ada identifikasinya. Jadi di intinya itu ada dua, ada Z-score dan juga IQR. Jadi Z-score itu sendiri adalah untuk mengukur seberapa jauh nilai menyimpang dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Sedangkan IQR itu adalah untuk membandingkan nilai data terhadap rentang antar kuartil Q1 dan Q3. Selanjutnya itu ada penanganan. Jadi intinya itu adalah dengan melakukan transformasi atau pembatasan itu untuk meredam dampak dari outlier tanpa menghapus semua data. Jadi fiturnya itu yang pertama ada rating yang dimana dia itu untuk mempertahankan hanya nilai valid 1 sampai 5 dan membuang anomali di luar rentan. Lalu ada reviews dan juga install itu untuk meredam outlier yang sangat besar. Dia jadi butuh distribusi data lebih normal. Lalu ada price itu untuk membatasi nilai ekstrim. Uh, jadi harga tertinggi dan terendah ke batas presentil tanpa menghapus data. Selanjutnya ada size MB itu untuk mengurangi efek perbedaan ukuran aplikasi yang ekstrim. Lalu selanjutnya itu bisa dilihat di gambar pertama itu ada box plot. Jadi itu tuh menunjukkan sebaran outlier yang parah. Jadi bisa dilihat itu titik-titiknya dia jauh pada reviews, install dan juga price. Lalu untuk gambar yang kedua itu adalah box plot setelah di handling. Jadi kotak dan garis itu dia jadi jauh lebih ringkas, visualisasi dan memvalidasi bahwa transformasi log dan winsorization itu dia berhasil mengkompresi outlier dan membuat distribusi itu lebih layak. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transformasi data kategorikal. Nah, untuk tahap kelima ini kita nanti fokus pada transformasi variabel kategorikal menjadi bentuk numerik agar dapat diproses lebih lanjut dalam analisis statistik maupun model machine learning. Nah, prosesnya penting. Kenapa? Karena sebagian besar algoritma hanya dapat mengkaji data numerik dan dapat transformasi data kategorikal berpotensi menimbulkan bias interpretasi. Nah, bisa dilihat di sini untuk kategorikal itu untuk data set fitur awal itu ada 14, fitur setelah encoding 47, lalu ada penambahan fitur sebanyak 33, jumlah kolom one hot kategori ada 34, sedangkan untuk data set itu fitur awal ada 6, fitur setelah encoding ada 8, penambahan fitur ada 2, dan jumlah kolom one hot sentimen ada 3. Nah, bisa dilihat ini juga. Jadi untuk tadi yang saya bilang, untuk saya tin tuh 2, everyone 1, everyone tuh 0, metode 17 plus 3, all itu 4. Nah, bisa lihat sini juga untuk tin tuh 2, everyone tuh 0, yang berarti dan juga di sini dikasih tahu ini tuh kategori itu mengenai apa di sini itu foto editor itu mengenai art and design. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada saya sentimen. Nah, sentimen ini kalau 1 itu artinya positif, kalau 0 itu artinya netral, bisa lihat sini juga. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait normalisasi atau standarisasi data. Jadi melakukan proses normalisasi data menggunakan metode min-max-scalar pada atribut numerik. Jadi metode ini kami pilih karena metode ini tuh mengubah nilai atribut ke dalam rentang 0 sampai 1 tanpa mengubah distribusi relatif data, sehingga setiap variabel berada pada skala yang sama. Nah, hal ini tuh penting mengingat algoritma analisis seperti clustering sensitif terhadap perbedaan skala. Tanpa melakukan normalisasi, variabel dengan nilai absolut lebih besar dapat mendominasi proses perhitungan jarak. Hasil dari normalisasi ditambahkan ke dalam dataset dengan akhiran _mm. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi data analisis, yaitu statistik deskriptif, mean, median, std, min, dan max. Di sini saya akan menjelaskan statistik deskriptif itu dilakukan untuk memahami gambaran awal di distribusi data numerik pada dataset. Nah, analisis itu penting agar kita mengetahui seberapa representatif data yang dimiliki, serta dapat mengidentifikasi ada nilai ekstrim atau kejanggalan sebelum dilakukan eksplorasi lanjutan. Pada dataset aplikasi ditemukan bahwa rata-rata di sini tuh bisa dilihat bahwa rata-rata rating aplikasi itu di angka 4,9, namun terdapat nilai maksimum 19 yang jelas tidak valid karena rating hanya boleh berkisar dari 1 sampai 5. Kemudian variabel review itu dan install menunjukkan variasi yang sangat besar akibat perbedaan popularitas aplikasi. Sebagian aplikasi memiliki sedikit penungguan dan sementara aplikasi populer memiliki jutaan ulasan unduhan. Nah, pada variabel price mayoritas bernilai 0 karena sebagian besar aplikasi gratis, namun terdapat harga hingga $400 yang perlu tangani. Untuk size MB rata-rata ada di 21, untuk sentimen polarity ada di 0,8, dan untuk subjectivity ada 0,49 yang cenderung subjektif. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan EDA bagian distribusi variabel. Jadi di sini pada dataset Google Play Store divisualisasikan dengan histogram dan density plot. Histogram ini tuh digunakan untuk menampilkan jumlah aplikasi pada tiap interval rating, sementara density plot itu digunakan untuk memperlihatkan pola distribusi yang lebih menyeluruh. Hasil visualisasi itu menunjukkan mayoritas aplikasi memperoleh rating tinggi sekitar 4-5 dengan puncak di 4,5 yang menandakan aplikasi cenderung mendapat penilaian positif dari pengguna. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya itu ada analisis korelasi antar variabel. Jadi tujuan analisis ini sendiri itu intinya itu untuk menentukan kekuatan dan juga arah hubungan antar variabel numerik utama. Jadi poin utamanya itu adalah untuk menganalisis hubungan antara harga atau price clean, jumlah unduhan, install clean, dan juga rating aplikasi. Dan juga memberikan insight strategis, misalnya menguji apakah harganya itu dia udah mempengaruhi volume unduhan atau apakah rating itu berkorelasi dengan unduhan. Nah, jadi untuk persiapan datanya itu ada intinya dia menggunakan data yang telah dibersihkan dan ditransformasi dari tahap sebelumnya. Oke, jadi poinnya itu sebenarnya ada dua, ada di pembersihan dan transformasi dan juga ada di penyaringan NaN. Oke, jadi untuk perhitungan korelasi, jadi intinya itu adalah menggunakan dua metode untuk validasi hasil dengan fokus pada Spearman yang lebih andal pasca transformasi. Jadi metode yang pertama itu ada Pearson yang dimana fungsinya itu adalah digunakan sebagai referensi awal untuk melihat hubungan linear. Lalu yang kedua itu ada Spearman itu adalah untuk robust atau tahan terhadap distribusi data yang tidak normal dan outlier sisa dan juga memberikan hasil yang lebih stabil untuk data yang telah di log transform. Oke, jadi bisa dilihat di sini di gambarnya. Jadi inti visualnya itu ada matriks korelasi itu dia nampilin koefisien nilai antara -1 dan juga +1. Jadi warna yang lebih gelap atau terang itu nunjukin kekuatan hubungan. Lalu yang kedua itu ada keterangan singkat insight. Oke, jadi bisa dilihat sana ada rating atau install atau price itu ada korelasi rating dengan variabel lain. Jadi umumnya itu dia itu sangat lemah. Lalu untuk price dan install itu ada hubungan antara price windsor dan juga log install itu cenderung negatif lemah. Oke, mungkin saya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, ini insight. Nah, tahap ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi awal terhadap dataset Google Play Store guna memperoleh gambaran umum karakteristik data. Nah, analisis eksploratif diharapkan mampu menyikap pola awal yang dapat menjadi dasar bagi analisis lanjutan. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi rating aplikasi condong ke kanan dengan mayoritas berada paling rentang 4-5 dan menandakan penilaian pengguna yang cenderung positif dari sisi kategori family, game, dan tools dan mendominasi aplikasi sehingga mengindikasikan dominasi aplikasi hiburan keluarga dan utilitas. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan saya akan menjelaskan mengenai fitur baru. Untuk yang pertama kita ada Iscreen. Jadi kita mengetahui aplikasi yang gratis dan tidak gratis. Di sini bisa dilihat bahwa eh, bisa jadi dibuat untuk membedakan aplikasi gratis dan berbayar. Logikanya jika price clean itu 0, maka aplikasi dianggap gratis, dan jika Iscreen 1 dianggap gratis kalau Iscreen 1. Sedangkan jika harga lebih dari 0, maka dianggap berbayar atau Iscreen sama dengan 0. Nah, fitur ini penting untuk analisis karena bisa digunakan membandingkan performa, misalnya rating atau jumlah instalasi antara aplikasi gratis dan berbayar. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk fitur engineering itu yang ada review install ratio. Jadi tujuan pembuatan fitur ini adalah untuk mengukur kualitas keterlibatan pengguna. Jadi poin utamanya itu adalah untuk mengatasi bias skala. Jadi variabel reviews itu mentah sangat rentan terhadap jumlah install. Lalu yang kedua itu adalah untuk normalisasi. Jadi rasio ini dia menstandarkan jumlah ulasan terhadap basis penggunanya sehingga perbandingan antar aplikasi antara besar dan juga niche itu dia menjadi valid. Nah, untuk konsep dan interpretasinya itu yang pertama itu ada di fitur review install ratio. Jadi itu tuh adalah proporsi pengguna yang tergerak untuk memberikan ulasan setelah menginstal aplikasi. Misalnya itu untuk rasio tinggi itu adalah untuk menunjukkan keterlibatan aktif dan tinggi. Jadi pengguna itu dia punya dorongan kuat untuk memberi feedback baik karena sangat puas atau sangat tidak puas. Selanjutnya itu ada rasio rendah itu adalah untuk menunjukkan pengguna yang lebih pasif atau aplikasi memiliki masalah retention. Jadi aplikasi dan analisis ini, jadi fungsi kuncinya itu adalah dia tuh fitur ini bisa digunakan sebagai variabel predikator untuk menguji hubungan dengan variabel lain. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Nah, terakhir ada install bucket fitur. Nah, terakhir ada install bucket. Fitur ini digunakan untuk mengelompokkan jumlah instalasi aplikasi dalam interval dan bentuk seperti 0 sampai 10.000, 10.000 sampai 1 juta, hingga di atas 1 juta instalasi. Tujuannya agar distribusi popularitas aplikasi lebih mudah dianalisis. Dengan adanya install bucket, kita bisa membandingkan tren aplikasi berdasarkan kelompok, tingkat popularitas, bukan sekedar angka instalasi mentah yang skalanya sangat bervariasi. Nah, terima kasih. Ya, terima Baik, sekian dari kasih. kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.